Stovia adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1898 di Batavia, yang sekarang disebut Jakarta. Stovia merupakan lembaga pendidikan pertama yang didirikan secara khusus untuk melatih dokter pribumi dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Hindia Belanda, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis untuk melayani masyarakat setempat. Latar belakang pendirian Stovia meliputi kebutuhan tenaga medis di Hindia Belanda, politik etis, efisiensi biaya, pengembangan ilmu kedokteran lokal, dan lain-lain. Stovia menjadi tempat di mana banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia menerima pendidikan dan mulai mengenal gagasan tentang kebebasan dan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Dr. Sutomo yang kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 adalah lulusan dari Stovia. Seiring berjalannya waktu, Stovia berkembang menjadi institusi penting dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1927 digantikan oleh Geneeskundige Hogeschool, yaitu sekolah tinggi kedokteran di bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Nah, tokohnya itu ada Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya lagi di ruangan pengajar Stovia. Ruangan pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia yang akan menempati ruang pelajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat, sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu Direktur Stovia yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. Haji Efrol yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Jadi sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional. Nah, masyarakat Nusantara itu telah mengenal pengobatan tradisional itu sudah lama. Pengetahuan tersebut tuh langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan hormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Nah, selanjutnya ada di ruang Sekolah Dokter Jawa atau Sekolah Dokter Jawa Hal. Jadi pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dasar Jawa di Rumah Sakit Militer W.T. Vreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Kemudian ada beberapa contoh alat-alat yang digunakan Tuhan rumah sakit, terus juga ada alat pemecah kepala yang dimana membantu mahasiswa pada saat itu untuk mengetahui isi kepala terutama otak manusia. Ruang lulusan Stovia atau Stovia Alumni Hall, lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka. Sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Selanjutnya di sini ada pelopor dokter perempuan Indonesia, Mary Thomas, yang lahir di Likopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Mary Thomas berhasil mendapatkan beasiswa dari Studiefonds for Opleiding van Vrouwen Willig Inlandes Artsen atau Sofia, yang kemudian mengantarkan masuk ke Stovia di Batavia pada 22 September 1912. Pada waktu itu, Mary adalah satu-satunya siswa perempuan di antara 180 siswa laki-laki dalam sekolah kedokteran tersebut. Selanjutnya, pada 19
1914, 2 tahun setelah Mary Thomas masuk ke Stovia, Anna Adeline Warrow, gadis Minahasa kelahiran Amurang 23 Februari 1898, juga berhasil masuk ke Stovia. Anna Warrow bersahabat dengan Mary Thomas yang merupakan perempuan pelajar pertama di Stovia. Kedua perempuan pelajar ini sering disebut sebagai si kembar, the twilling. Meskipun begitu, semua pelajar laki-laki sangat melindungi dan menyayangi kedua pelajar perempuan tersebut. Lalu di sini ada lulusan Stovia dari 1902 sampai 1926. Sekarang kita ada di ruang memorial Budi Utomo. Ruang memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pada pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gagap gembira, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil didirikan. Saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah hingga bangsa Indonesia dengan ketua Sutomo. Sekarang kita di ruang asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Sekian video dari kami. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.